Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Salam Pancasila. Mana salam Pancasilanya? Salam Pancasila. Nah, udah pada makan loh, masih seluarnya lembut. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Dodi, Dr. Dodi, mewakili Pak Kepala juga ya. Yang kami hormati teman-teman dari Dipintal, dari PP Muhammadiyah, Pak Romo Wahid, namanya sama dengan saya. Kalau saya sudah dulu Muhammadiyah, sekarang sudah Muhammadinu. Yang kami hormati sahabat kita Dr. Najih Aromadoni Berbesi. Betul ya? Dan teman-teman junior saya. Wah, ini junior umur tapi juga junior radikal. Sebagai jenderal yang mantan radikal tapi tahun 96. Ini ada yang lebih senior dari saya enggak ini? Tahun berapa terpapar? Masih junior saya. Saya 95 dulu. Ya. Alhamdulillah silaturahmi ini semoga berkah, apalagi dalam rangka menyambut Hari Pahlawan ya. Jiwa pahlawan yang sudah dimiliki oleh teman-teman mantan napiter ya. Kalau saya nggak mantan napiter, belum ada undang-undang dulu kok. 95 96 belum ada undang-undang. Jadi saya diuntungkan oleh waktu dan situasi. Waktunya saat itu ya, belum ada undang-undang anti teror nomor 5 tahun 2018. Adanya setelah bom Bali 2. Saya udah tobat. Nah, itu aja. Iya gitu loh. Jadi mungkin satu-satunya mantan radikal yang jadi saya. Makanya teman-teman semuanya mantan napiter ataupun mitra derat dari Densus atau dari BNPT ya. Kalian semua jangan patah arang, jangan frustasi, jangan kecewa. Banggalah. Karena kalau kita bicara pahlawan itu sifatnya ada 3. Militan, nasionalisme, spiritualnya itu luar biasa. Nah, teman-teman kita semuanya yang mantan terpapar radikal itu militannya sudah ada. Tinggal nasionalismenya sama spiritualitasnya. Makanya kalau cari guru ya, teman-teman, adik-adik saya semua, kalau sudah jadi ex napiter, cari guru jangan hanya yang ngajari syariat, yang ngajari makrifat, ya, yang ngajari spiritual, yang ngajari akhlak, rohani, tasawuf, gitu. Kalau belum saya nggak percaya itu kalau udah tobat. Hanya kooperatif aja, udahlah mantan-mantan sama lah kita ini. Kalau masih sering kulu bid'atin dolalah, itu belum. Opanannya itu ada sahabat saya itu yang mantan polisi juga itu. Udah, sekarang kita bla-bla, anak kita itu sudah punya militansi tinggi. Udah nggak usah malu. Ono lo contohnya dari jenderal 3 kali sidang disiplin, nggak ada di dunia TNI Polri. 3 kali sidang disiplin ya masih bisa jadi polisi, ini karunia betul. Nah, dan sanad kita kalau belum ini sanad ke Abu Bakar, orang-orang pinter ini sanadnya ke Ali bin Abi Thalib, ahli-ahli sedekah sanadnya ke Utsman bin Affan. Kalau kita itu sanadnya Umar bin Khattab, jelasnya udah
mantan jahiliyah, mantan radikal, tapi begitu jadi khalifah tobat karena hidayah, paling luas mengembangkan jazirah Islam. Betul Pak? Betul? Iya, jadi jangan patah arang. Udah ada contohnya, tenang aja. Jadi kalian tidak boleh putus asa. Lebih baik mantan radikal daripada mantan ustadz. Betul lah? Jadi kehormatan bagi saya kumpul sama teman-teman. Apalagi kemarin teman-teman sudah mau membubarkan BNPT, militansinya masih tinggi. Iya loh, lu Pak. Bukan Debintal ya Pak? Apa? Bukan Debintal Pak. Enggak, udah. Itu teroris apa napiter Filipina itu. Sini lah. Jadi saya bangga menunjukkan militansi saya, enggak, militansi kalian enggak hilang gitu aja. Tinggal kita arahkan. Kalau benci atau enggak suka karena kesalahan satu institusi, satu direktorat, yo jangan rumah besarnya dibubarkan, itu dolim itu. Di situ ada saya kok, gimana? Kalau nggak suka sama seseorang itu jangan dikebiah-uyah, itu dolim. Tapi cari perhatiannya sukses berarti Pak? Hah? Cari perhatiannya sukses Pak? Alhamdulillah. Karena gini ya, orang biasa menganggap permasalahan ini sebagai suatu hambatan, betul nggak? Orang pinter menganggap suatu permasalahan itu sebagai tantangan, tapi orang cerdas, ya kan, menganggap sesuatu permasalahan itu sebagai peluang dan hikmah. Nah waktu itu saya nganggap ini peluang dan hikmahnya gitu ya. Iya, jadi tahu saya mana yang sudah tobat, mana yang belum. Oh yang dilalah Densus juga diserang loh. Wes tambah solid itu BNPT sama Densus itu. Dua-duanya diserang. Tapi itu semua hikmah ya. Saya hanya berpesan sebagai senior, sebagai bapak, sebagai apapun lah ya. Yang pertama tadi ya, kalian jangan putus asa, teman-teman jangan malu, jangan minder ya. Kita semuanya itu bersanad. Sanatnya ke Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi militansinya tetap harus dijaga. Tinggal nasionalismenya. Dulu kita pernah salah ya. Saya dulu mau berangkat ke Afghanistan tapi ditahan 21 hari gitu aja. Tapi bukan kasus terorisme, waktu itu disebut indisipliner. Ya, karena disipliner saat disidang. Nah, kebetulan yang nyidang itu orang Batak, kafir lagi. Ya kan non muslim kan tak dianggap kafir. Tadi kan masih nganggap kafir tadi ya, betul. Ya, betul. Lah begitu di sidang disiplin orang Batak kan keras. Saya gebrak, kafir, halal darahmu, saya bilang. Akhirnya apa? Tadinya kasus indisipliner ditambah insubordinasi kena 21 hari. Nah, yang nyidang saya, yang vonis saya Kapoldanya Pak Nur Faizi. Ya sekarang LDI. Ya betul, LDI. Iya. Kok malah jadi dia ya? Kok malah jadi beliau yang ini? Mungkin kena karma. Oke, oh, enggak karma, memang benar beliau kok. Nah, tinggal sekarang ayo sama-sama kita rubah mindset nasionalisme kita. Militansinya harus dijaga, kalau perlu ditingkatkan. Ya. Nasionalisme kita, hubul waton minal iman kita tingkatkan. Jangan sampai adik-adik saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang dianggap mantan ini ya, itu kalah militan sama orang lain. Sanggup nggak? Jangan kalah militan ya. Militannya tetap untuk membela NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Ya, Pancasila itu jangan final, nggak ada final. Final itu masih bertanding, masih bisa kalah. Finish. Iya. Isih ketok ya radikal ya. Ya, baru yang ketiga. Ayo sama-sama ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan artinya fathuli fi ibadi wadhuli, itu kita pegang.
omongan kita, militansi kita tetap tinggi, tidak boleh kalah sama warga yang lain, tetapi jiwa dan hati kita tetap mutmainnah, karena itu yang dijamin masuk surga, itu yang sahid. Kalau sebelumnya sangit nanti itu, betul nggak sih kira-kira? Iya, kalau ada yang masih nganggap sahid silahkan. Nah, saya kira itu aja deh dari saya ya. Kegiatan seperti ini sering-sering deh, cuman yaitu kita ini baru refocusing stadium 4, jadi ini Densus ini yang masih menyelenggarakan, betul ya? Ini salut, saya apresiasi sama Densus. Nah kebetulan saya itu Densus cabang BNPT. Nah, jadi kalau kamu ingin membubarkan BNPT sama aja ingin membubarkan Densus, karena di dalamnya ada saya, betul lah kira-kira. Tapi hikmah, kita jadi solid ya, kita jadi solid, kita sebagai keluarga besar. Namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Itu mengatur tentang terorisme, ya kan? Kemudian breakdownnya pada PP nomor 77 tahun 2019. Nah, di situ di dalam undang-undang maupun PP mengamanahkan penanggulangan terorisme itu dilakukan secara holistik dari hulu sampai hilir. Hilirnya adalah law enforcement, penegakan hukum oleh Densus 88 anti teror sebagai eksekutor. Koordinatornya adalah BNPT. Hulunya adalah pencegahan. Ya, pencegahan di sini dilakukan oleh BNPT sebagai badan non kementerian atau lembaga non kementerian di bawah presiden yang bertugas menangani 3 strategi dalam pencegahan. Yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional, kemudian yang kedua kontraradikalisasi, dan yang ketiga deradikalisasi. Nah, deradikalisasi dipahami sebagai upaya atau program untuk mengembalikan seseorang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal supaya menjadi moderat atau minimal mengurangi kadar keterpaparannya. Misalnya ideologinya masih takfiri, tapi dulunya diem, ya, sekarang kooperatif. Ya, jadi ini kalau sudah kooperatif itu biasanya berani mati takut lapar biasanya. Tapi kalau yang berani mati, ya berani mati nggak takut lapar, itu aliran ngawuriyah. Nah, pasti mazhabnya Yutubiyah itu. Nah, deradikalisasi di sini digunakan bagi mereka yang sudah menjadi tersangka, menjadi terdakwa, menjadi narapidana maupun mantan narapidana terorisme. Jadi yang mantan, saya nggak kena, nggak masuk di dalamnya karena saya dulu kasusnya indisipliner dan insubordinasi, belum ada undang-undang anti teror. Begitu bom Bali ada, baru negara ada namanya apa itu namanya Perpu ya, Perpu 1 nomor 2002. Saya udah tobat gitu loh. Jadi saya nggak masuk dari bagian program. Jadi tapi ya itu. Jadi nah, dalam program deradikalisasi itu ada 3 yang ditangani. Yang pertama rehabilitasi, yaitu rehabilitasi ideologi. Yang kedua reedukasi, diberikan keterampilan dan lain sebagainya, dan reintegrasi sosial, kan begitu ya. Apakah pelaksanaan sudah sempurna atau belum, wallahu alam, ya kan. Cuman insya Allah nanti BNPT akan menjadi deputi, ya kan. Ya, jadi kalau saya tetap direktur suruh pindah ke Direktorat nanti dulu. Kalau sudah ada deputi baru mau saya pindah. Nah, nanti saya akan berkolaborasi sama teman-teman saya, junior-junior saya mantan radikal. Nah, jadi kita sama-sama bangun radikalisme bentuk baru. Oh iya, loh, radikal itu bagus. Berpikir radikal itu berpikir mengakar supaya ketemu substansi. Berpikir fundamental itu kalau sudah jadi isme nggak boleh, menjadi ideologi nggak boleh, itu menjadi haram ya. Nah, tapi kalau berpikir radikal harus seperti contoh, ketika saya tanggal 25 Agustus
dilantik menjadi Direktur Pencegahan BNPT, saya berpikir, loh, ini kenapa kok penguatan kelembagaan BNPT sebagai fungsi koordinasi kok nggak ada? Akhirnya teriak sana, teriak sini, teriak sana. Dulu di Densus kan diem, silent kan gitu ya. Ya, begitu di BNPT kayak kuda lepas dari kandangnya, langsung cari. Oh, ini ada para lembaga-lembaga dari lembaga masyarakat, NGO itu pernah buat telaan tentang apa namanya RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah kepada Terorisme. Itu diatur di Perpres nomor 7 tahun 2021, masih baru. Nah, begitu kita masuk, kita gelorakan, akhirnya negara menerbitkan Perpres itu. Itu adalah fungsi koordinasi BNPT di dalam melibatkan kementerian lembaga terkait maupun Pemda di dalam upaya-upaya pencegahan ataupun penanggulangan terorisme, termasuk ya ini sekarang BNPT ada program yang namanya KKTN, Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Ini terpadu yang BNPT, bukan terpadu yang lain loh ya, kan ada pendidikan terpadu itu jangan. Kalau ini terpadu untuk BNPT, ini adalah kerjasama sama Pemda, kementerian lembaga terkait lainnya mengelola tanah. Ya, nanti akan dibuka pertama di Malang, itu ada 1.200 hektar kalau nggak salah. Itu nanti mantan-mantan napiter diajari di situ, suruh bertani, berternak ya. Itu kalau 1.200 lumayan, bisa untuk idat itu. Iya. Iya tuh, nanam tebu ya kan, kita latihan ya kayak di Tawangmangu dulu kan. Siapa yang latihan idatnya di Tawangmangu dulu? Siapa? Pasti nggak ada. Bapak di mana dulu, Pak? Gunung Gede, Pak. Hah? Gunung Gede. Oh ya di situ. Saya di Tawangmangu. Ini adik-adik saya ditangkap paling idat berapa kali? Ayo, berapa kali kamu ditangkap? Berapa kali dulu? Belum ya, ada si Yudi paling 2-3. Saya belasan kali dulu di Tawangmangu. Malah yang latih tentara juga. Waktu itu belum dilarang, memang masih dianggap belum ada lah terorisme itu. Nah itu. Jadi ya diuntungkan waktu dan situasi aja saya. Tapi jiwanya tetap saya cinta sama kalian semua. Dan saya yakin kalian akan lebih militan dari yang lainnya dalam membela NKRI Pancasila harga mati. Nah, jadi itu ada ya. Ada itu KKTN, Kawasan Khusus Terpadu. Dan nanti akan dibentuk tidak hanya di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, Habib Muhammad Lutfi bin Yahya sudah mewakafkan 23 hektar. Nanti juga untuk KKTN itu, untuk napiter. Kemudian di Jawa Barat saya sudah ditawari di Subang, ya. Di Garut sudah ini. Nanti juga ada. Kemudian di Poso, Sulawesi Tengah ada. Nanti akan kita terus. Percaya aja. Nanti akan kita akomodir ya. Di Bintal atau apa nanti kita diakomodir. Di situ ada pertanian sorghum, dilatih beternak dan lain sebagainya. Ini saksinya beliau waktu rapat tuh kan. Ini ada, ini beliau saksi. Jadi aku walaupun ini sebenarnya tugas sinergitas di bawah Pak Kepala langsung, ya, bawah Kepala langsung. Ya, saya kira gitu. Terus tambahan. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 menambahi untuk menjawab tadi Kiai siapa namanya? Sofyan. Ya, saya jawab Kiai bukan Ustadz lah, itu Kiai itu. Ya. Syekh Pak, Syekh. Ya. Syekh Sofyan. Jadi negara kita ini masih ada satu kekurangan di bidang regulasi. Kalau kita negara demokrasi, itu kan unsur-unsur sebagai negara demokrasi itu kan pokoknya pertama ada supervisi hukum, ada partisipatoris yang melibatkan partisipasi masyarakat, ada clean and good governance, ya, ada penghormatan HAM. Kalau supremasi hukum, maka di dalam law enforcement, penegakan hukum harus menjamin tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan atau kemaslahatan. Nah, kita belum ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila sebagai konsensus nasional. Larangannya hanya pada ideologi komunisme,
Marxisme dan Leninisme, yaitu di TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 yang turunannya pada Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Jadi kalau ada orang teriak kebangkitan PKI, kebangkitan komunis, bullshit, omong kosong. Karena ada TNI, Polri, ada BIN, ada, tinggal nangkep proses hukum. Yang jadi masalah itu kan gerakannya seperti komunis, gerakannya seperti PKI, tapi casingnya syariah, ini yang repot, itu loh. Ya, ini yang ada seperti itu. Jadi mereka yang bikin bendera PKI, mereka yang teriak PKI, mereka yang bakar sendiri. Jadi itu yang terjadi. Nah, tetapi belum ada larangan terhadap ideologi transnasional, ideologi liberalisme, kapitalisme, sekularisme yang memunculkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, ya, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Ya, jadi saya setuju sama Buya Sofyan Sauri tadi. Jadi radikalisme terorisme mengatasnamakan agama, wabil khusus mengatasnamakan Islam adalah fitnah bagi Islam. Kenapa? Karena propaganda ideologinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, bertentangan dengan kewajiban Islam yang mewajibkan persatuan, lita'arofu, kemudian ukuah, mencintai tanah air, ya, menghormati pemimpin dan pemerintahan yang sah, kemudian memecah belah umat beragama dan memunculkan fobia terhadap Islam, Islamofobia. Jadi yang menimbulkan Islamofobia itu bukan Densus, ya kelompok radikal atau pendukungnya atau simpatisannya, betul nggak sih? Betul nggak sih? Kalau yang nggak tepuk tangan berarti belum tobat. Nah, terus alhamdulillah sebagai rasa syukur kita dan semangat militan, begitu saya masuk ke BNPT, saya gelorakan separatis harus teroris dong. Kenapa? Karena unsur di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 jelas motifnya ideologi politik gangguan keamanan. Ideologi jelas ideologi anti Pancasila dia. Ya, padahal Pancasila menjadi konsensus nasional yang harus kita taati dan kita hormati. Politik jelas dia ingin merdeka, ingin memisahkan diri dari NKRI yang sudah menjadi kesepakatan dan disahkan oleh PBB atau dunia internasional. Gangguan keamanan pasti mereka juga membunuh, menculik, merusak, ya, juga ngebom dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai negara hukum ya harus supremasi hukum. Kalau memenuhi unsur tindak pidana teror, ya harus diteroriskan. Betul apa betul? Itu alhamdulillah di ACC kan sekarang udah. Manfaatnya apa? Dengan menteroriskan KKB, ya, aku nggak nyebut Papua, KKB itu aja. Ya sepodo wae itu. Nah, karena oleh dunia internasional, teroris itu sudah dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, kejahatan luar biasa. Sehingga ini akan mencegah negara-negara asing yang mencoba intervensi atau ikut campur urusan dalam negeri. Karena apa? Sama aja dia membantu teroris, membantu kejahatan kemanusiaan. Betul betul. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga apa manfaatnya? Dengan menteroriskan KKB, otomatis akan menghilangkan atau minimal mengurangi stigma negatif bahwa seolah-olah terorisme itu identik dengan Islam. Betul betul. Karena di sana bukan Islam, tetapi mayoritas adalah non-Muslim. Jadi sekali lagi teman-teman, perlu kita dorong. Ini MUI Garut sudah menfatwakan bughot atau sesat terhadap ideologi-ideologi takfiri kayak NI dan lain sebagainya. Tinggal kita dorong negara pemerintah ini, ya, harus mengeluarkan regulasi terhadap semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Gitu sebagai konsensus nasional. Dan tentunya ya saya mendorong juga negara mengakomodir nih militan-militan mantan-mantan jihadis ini untuk diakomodir untuk ya minimal pengabdian yang lebih inilah, dan teman-teman juga harus konsisten, jangan
main bid'ah dan main nyesatkan juga gitu loh, supaya kalian tuh diterima di masyarakat gitu loh. Jadi intinya bahwa terorisme dan radikalisme ini bukan monopoli satu agama, tetapi potensi pada setiap individu manusia. Dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya segala aksi terorisme dengan agama, nggak ada. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi memang benar, ini terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat beragama yang bersangkutan. Dan ini biasanya didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Oknum biksu di Myanmar itu radikal itu. Korbannya malah orang Islam. Betul Pak? Betul? Betul. Yang menabrak satu keluarga muslim di Kanada, yang teroris siapa? Oknum yang beragama Kristen. Apa? Oh, sudah mau maghrib. Ini sudah mau selesai kok. Ya. Jadi artinya apa? Kesimpulannya bahwa radikal terorisme itu musuh kita semuanya, musuh semua agama. Ya, jadi musuh agama dan musuh negara. Saya kira gitu. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.